Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfianti. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 23140015. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan aspek budaya, hukum dan politik dalam bisnis internasional. Pada mata kuliah International Business dengan dosen pengampu Bapak Eko Juni Wahyudi, SEMM. Untuk materi yang akan saya jelaskan kali ini yaitu yang pertama, pengantar bisnis internasional, yang kedua, peluang dalam bisnis, yang ketiga, aspek budaya, yang keempat, aspek hukum dan politik, yang kelima, perbedaan hukum dan regulasi, yang keenam, kepatuhan terhadap global, yang ketujuh, persaingan pada global, yang kedelapan yaitu kesimpulan. Baik, untuk memulai yang poin pertama, yaitu pengantar bisnis internasional. Perusahaan di lebih dari satu negara menjalankan bisnis internasional, yaitu perdagangan, investasi, dan pertukaran jasa atau produk. Perusahaan dapat memperluas jangkauan pasarnya, mengakses sumber daya yang lebih beragam, dan memanfaatkan peluang ekonomi di berbagai belahan dunia melalui bisnis internasional. Globalisasi dan perkembangan ekonomi global sangat dipengaruhi oleh bisnis ini. Yaitu peluang dalam bisnis. Peluang dalam bisnis yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu akses ke pasar global. Yang kedua, diverifikasi resiko. Yang ketiga, peningkatan skala. Yang keempat, peningkatan daya saing. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka di pasar global dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, aspek budaya. Dalam aspek budaya, terdapat peluang dan tantangan. Untuk peluangnya sendiri yaitu terdapat 3 aspek. Yang pertama, memahami pasar lokal. Memahami budaya setempat memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran mereka sesuai dengan preferensi lokal. Untuk yang kedua yaitu keberagaman inovasi. Keanekaragaman budaya dapat membawa perspektif baru dan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga, membangun hubungan. Pengetahuan tentang adat istiadat dan norma sosial di negara. Norma sosial di negara lain membantu membangun kepercayaan dan hubungan bisnis yang lebih baik. Untuk tantangannya sendiri yaitu yang pertama komunikasi lintas budaya. Perbedaan bahasa dan cara komunikasi bisa menyebabkan miskomunikasi. Untuk yang kedua yaitu nilai dan etika berbeda. Nilai-nilai yang dianggap biasa di suatu negara bisa jadi bertentangan dengan norma budaya di negara lain. Untuk yang ketiga yaitu adaptasi budaya kerja. Gaya manajemen dan ekspektasi kerja berbeda di berbagai negara yang bisa menyebabkan friksi dalam tim internasional. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek hukum dan politik. Untuk aspek hukumnya sendiri yaitu peluang pertama, kesempatan perdagangan. Perjanjian perdagangan internasional atau bilateral bisa memungkinkan akses pasar baru dengan tarif lebih rendah atau tanpa tarif. Yang kedua yaitu proteksi hukum. Kerangka hukum yang kuat di negara, tujuan bisa memberikan perlindungan bagi investasi dan hak kekayaan intelektual. Untuk tantangannya sendiri yaitu peraturan yang berbeda. Setiap negara memiliki undang-undang yang berbeda mengenai bisnis, perpajakan, tenaga kerja, dan lingkungan sehingga perusahaan harus memahami dan mematuhi regulasi di tiap negara. Yang kedua yaitu resiko litigasi. Pelanggaran hukum lokal, baik sengaja maupun tidak, dapat menyebabkan sanksi hukum, denda, atau tuntutan hukum. Untuk aspek politiknya sendiri, yang pertama yaitu peluang, stabilitas politik. Negara dengan pemerintahan yang stabil dan kebijakan yang pro-bisnis dapat memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis internasional. Yang kedua yaitu akses ke sumber daya. Hubungan diplomatik yang baik antar negara dapat memudahkan perusahaan dalam mengakses sumber daya alam atau peluang investasi di negara lain. Untuk tantangannya sendiri yaitu
instabilitas politik, pergantian rezim, perubahan kebijakan, atau konflik politik di negara tujuan bisa berdampak negatif pada operasi bisnis. Untuk perubahan regulasi, yaitu kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, seperti nasionalisasi, industri atau pembatasan impor-ekspor, dapat menghambat rencana bisnis. Untuk sanksi ekonominya yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh suatu negara terhadap negara lain bisa membatasi kemampuan perusahaan untuk beroperasi di wilayah tertentu. Yang selanjutnya yaitu perbedaan hukum dan regulasi. Perbedaan hukum dan regulasi dalam bisnis internasional mengacu pada variasi aturan yang berlaku di setiap negara terkait perdagangan, perpajakan, tenaga kerja, dan perlindungan konsumen. Setiap negara memiliki undang-undang dan standar yang berbeda, sehingga perusahaan yang beroperasi secara global harus memahami dan mematuhi peraturan lokal yang berlaku. Untuk yang selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap global. Kepatuhan terhadap global, standar global dalam bisnis internasional adalah hal yang penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi di berbagai negara. Setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda, tetapi ada standar internasional yang mengatur berbagai aspek bisnis seperti kualitas produk, keselamatan, lingkungan, dan perlindungan konsumen. Untuk yang selanjutnya yaitu persaingan pada global. Persaingan global terjadi ketika perusahaan dari berbagai negara bersaing di pasar internasional yang sama untuk memenangkan pangsa pasar. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya bersaing dengan pemain lokal, tetapi juga dengan perusahaan multinasional yang memiliki sumber daya besar, teknologi canggih, dan jaringan luas. Persaingan global seringkali mendorong inovasi. Baik, untuk yang terakhir yaitu kesimpulan presentasi saya yaitu sebagai kesimpulannya, bisnis internasional menawarkan banyak peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, mengakses teknologi baru, dan meningkatkan daya saing. Namun, tantangan seperti perbedaan budaya, fluktuasi mata uang, dan kompleksitas regulasi harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Kepatuhan terhadap standar global dan pemahaman mendalam tentang regulasi lokal sangat penting untuk menghindari risiko hukum dan memastikan keberhasilan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.